Justru orang gila di Indonesia tambah banyak. Tapi ada orang gila, muncul juga. Iya, betul. Muncul ngasih. Kita bilang, ya. Oh iya, sorry, Ko Itop juga Nah, top lah dia pegang timnas putrinya Namanya yang udah juga bertahun-tahun. top Ini gitu namanya ya. top ya. Susu boleh kasih nilai 1 sampai 10. Christopher Tanuwijaya. Itu urutan pertama. Kalau aku sih ya, Pemain cadangan, pemain cadangan, pemain cadangan. Podcast Pemain Cadangan. Kalau bisa jadi pemain cadangan, kenapa harus jadi pemain inti? Hai cadanganers, balik lagi di podcast Pemain Cadangan on YouTube. Mana suaranya? Dan kali ini seneng banget dua orang penting di basket Indonesia sudah hadir. Pertama ada Christopher Tanuwijaya dan Ko Kim Hong. Apa maksudnya gitu? Kan topinya gini ya? Iya, oke. Enggak Top, dong, apa kabar, gini Top? dong. Gini dong, topinya gini kan. baik. Top, rapi amat. Rapi lah. Dari acara apa nih? Ya kan udah nggak di basket. Dia tahu menit-menit pertama itu penting di YouTube. Ya kan? Kalau ada kayak gitu langsung orang nungguin. Kalau misalnya nggak seru kan langsung orang Langsung iya. pindah. Ini pernyataan ini Bener atau clickbait enggak nih? atau benar nih? Maunya benar. Maunya. Oke. Define benar kenapa? Iya. Yang kita Sambil tahu kita ya, kasih tahu ya sama cadangan Itop ini kan sebagai manajer timnas basket putri sampai saat ini sebenarnya masih tercatat sebagai manajer dong harusnya. yang pasti adalah yang mengantarkan, yang menemani timnas kita untuk bisa mendapatkan emas di SEA Games terakhir kemarin. Tuh. Oke, nih, Tuh. lihat dong. Itu kita rekornya. jual, jaket itu kita jual dengan harga berapa itu kita bilang? Lu mau dapat berapa dulu? Aduh, jadi Lu jualan. 20%. 20%. Hey. Tahu Jo mau dapat berapa? Aku 10 aja. Lu sama aja lu. Iya. Gitu. Jadi Ya, pengen tahu Top karena kan lu total berarti berapa tahun menjadi manajer timnas basket putri? 3 tahun ya. Sorry, sebentar. Gue pertama itu 2019. Iya. Oke. 2019 sampai kemarin 2023. Oke. 4 tahun. Tapi bentar deh, ini gue ingin klarifikasi aja ya. Tiba-tiba seorang sahabat gue namanya Augie Fantinus mendapatkan kesempatan menjadi manajer timnas putri di SEA Games 2015. 2015. Itu sebenarnya lu dapat dari siapa? Dari Itop. Nah itu gimana ceritanya? Cerita dulu. Itu ini Supaya orang menarik. tahu nih. Iya. Oke. Walaupun ada di buku gua, tapi kan buku gua kan nggak laku. Jadi Jangan siapa gitu tahu kalau di dong. sini kan orang nonton karena kalau buku kan harus dibeli. Kalau ini kan tinggal di Klik doang. subscribe. Iya. Gimana ceritanya tuh 2015? 2015 saya diminta jadi manajer. Oke. Nah, saya nih memang agak aneh. Iya, emang. Kalau gue sebagai teman sih iya Iya. tahu, tapi yang nonton Iya, oh ya jadi- ini aneh. Heeh. Saya nih idealis, Kak. Jadi maksudnya nih waktu itu saya masih fokus banget sama 2 klub, Iya. Iya. CLS sama Surabaya Fever. Iya. Iya. Jadi saya ngerasa kalau saya di timnas, saya juga masih di klub, pasti saya nggak akan fair. Oh, kayak ada kepentingan. Ada kepentingan dan itu manusiawi. Yes. Iya. Siapapun yang jadi manajer ya akan seperti itu manusiawi lah. Iya. Dimanapun gitu loh. Betul. Jadi ya saya lempar, kelihatannya agak polos kan. Jadi ya kenapa enggak cemplunginnya dulu Iya. gitu. Dan mau lagi orangnya? Mau. Goblok. Orangnya goblok. Waktu itu apa? Yang dicemplungin orangnya goblok. Namanya siapa ya? Ogi. Orang goblok. Ya Ogi orang gila. Iya, Gila gitu. basket banget. Tapi ternyata memang akhirnya berarti gini, ini hanya untuk meng-clearkan aja ke cadanganers bahwa sebenarnya jatah untuk bisa menjadi manajer timnas putri SEA Games 2015 sebenarnya jatuh ke Itop ya? Iya. Atau sempat ditawarkan? Ditawarkan Sempat lah, ditawarkan. Oke. Saya langsung Waktu dengan itu zamannya ini ya, ketua perbasinya adalah Anggito. masih Pak Anggito. Abimanyu. Iya. Maju. Terus? Ya saya ditawarin, terus saya tolak. Saya bilang saya punya 2 temen nih, rada-rada goblok. Mau nggak? Mau yang Mau yang goblok aja, mau yang goblok banget. Nah, Yang itu. goblok gitu ya goblok Itu banget dia. aja. Disebut Itu tuh dia. nama Ogi. Nah itu bener goblok banget gitu ya kan. gitu lah kira-kira. Tapi Kira-kira bener gitu. gak tuh waktu lu ngomong
Pak akhirnya jemput nama gue, Panggito ngomong apa? Oh ini orang gila nih gitu kan. Lupa. Iya. Gue lupa. Ya kalau itu sih semua orang tahu ya. Orang gila ya. Gila basket. Gitu. Makanya aku nyebut Ogi adalah Kokoh Basket Indonesia. Kokoh Iya, Basket. Oke. Lanjut. Berarti mulai jadi manajer itu akhirnya di 2019. karena sudah tidak megang Knights waktu itu. Enggak bukan begitu. Waktu Bukan itu gitu. saya Jauh lebih siap. sebetulnya saya masih di ABL. CLS tuh masih di CLS ABL. masih di ABL ya. Saya tuh ditawarin, nah ini ketua perbasinya udah baru. Iya. Oke. Pak Dani Dani Kosasi, Kosasi. Kopotai, Supotai. Sukopotai. Nah, waktu itu beliau nawarin lagi ke saya, tapi Timnas Putra. Timnas Putra. Timnas Putra malah. Sebetulnya lebih nyambung dong. Iya karena buat CLS, iya, ya buat kan? CLS. Tapi waktu itu saya langsung bilang ke dia, boleh nggak gue putri aja deh. Nah, dia kaget. Kenapa? Lu mau putri? Karena nggak ada yang mau. Iya Putri susah. Iya sih. Putri susah sih masalahnya. Wow, jadi Iya. Jadi Iya, gini, iya. sebetulnya gini sih, Iya. bukan nggak ada yang mau mesti ada lah. Cuma maksudnya gini, kita kan tahu peta basket di Indonesia lah ya. Maksudnya siapa aja, pemain. bukan manajemen yang punya kemampuan untuk ngebentuk tim itu jadi bagus, tim Iya. itu jadi besar. Kita Oke. udah tahu lah, nggak Iya. banyak lah, itu nggak Betul. banyak Oke. gitu. Iya. Oke. Orang-orang itu agak keberatan untuk ngelola basket putri lagi. Iya. Gitu. Pak Erik pasti di Putra, Pak Enda pasti di Putra. Dan Kalau mereka kita nyebut harus gitu ya. ada Iya. di sana gitu. Iya. Mereka pun harus ada di sana untuk supaya timnas putranya maju. Iya. Lalu waktu itu jadi saya bicara seperti itu, berapa waktu kemudian saya dipanggil sama Mas Eda. Iya. Saya pikir dia mau ngomongin program kan. Iya. Dia kan sebagai ketua BTN nih, jadi semua timnas tuh di bawah dia. Oke. Saya pikir, wah ini mau ngomongin program nih. Oke. Saya ke kantornya, kira-kira 1 jam lebih itu ngomong cuma, Itop bener mau megang putri. Iya, iya. Jadi berkali-kali Jadi dia ngomong gini, begitu. pernyataan Itop kepada Perbasi jadi pertanyaan banyak orang juga ya. Betul. Jadi itu jadi berkali-kali Mas Eda dari mulutnya dia ngomong, dia nanya itu. Lu serius lu gitu? Iya. Sampai udah mau pulang, udah selesai, udah mau pulang, saya ditanya lagi, Itop bener ya mau megang timnas putri ya? Gila. Karena hanya mungkin menggambarkan. menggambarkan emang segitu. Maaf ya bahasanya. Basket putri itu kan emang selalu dipandang sebelah mata itu Iya. udah nggak bisa bohong. Ya bahasanya Dimanapun nggak cuma di Iya. Indonesia ya. Setidak menarik itu mungkin Iya. Ya, ya begitu pada lah. saat itu ya. Begitu Oke. lah kira-kira. Tapi akhirnya langsung diterima kan, tentu saja. Ya sama Mas Eda ya. Terus udah gitu saya ditanya sama Susu, kenapa lu megang putri? Pandangan lu apa ke tim putri? Oke. Saya waktu itu saya nggak mikir-mikir lama, saya langsung bilang saya bisa juara SEA Games. Saya bisa bantu jadi juara SEA Games dan saya mau naikin ranking FIBA-nya kita. Ranking doang ya. Iya, dua itu Saya yang bilang jadi sebutan. ranking, iya. Pertama juara SEA Games, Ah. yang kedua ranking. Ah. Kejadian lo sekarang? Terus, Iya. tapi waktu itu Susu tahu bilang apa? Apa? Orang gila lu. Oh, dianggap nggak mungkin. Dianggap sulit walaupun Dianggap, sebenarnya ya. kalau di basket putri kan orang tetap bilang emang yang paling mungkin dapat emas itu emang putri dibanding putra. Ogi, Orang Ogi, tuh udah ngomong kayak gitu sebenarnya. Sorry, Tapi gua- kapannya uh-uh. itu yang maksudnya waktu lah gitu. Gue ingin nanya dulu sama Ogi ya, supaya ini jelas untuk cadangan kok juga gua yang ditanya ternyata. juga? Kan ini podcast Nggak kita apa-apa, juga. nggak apa-apa. Ini pertanyaan bagus banget ya. Anda Gua harus berdua. duduk di mana? Ya, di situ aja. Ganti dulu ya, ganti. Nggak usah. Ini supaya tahu, waktu lu akhirnya megang 2015, sebenarnya kita tuh posisinya di mana di SEA Games, cewek? Di sini. Bukan, maksudnya pernah jadi apa atau Ceweknya apa? di atas atau lu Jangan mancing. Hei kamu, Christopher, jangan mancing aku. Dia senang pertanyaan Iya. itu. Iya enggak, kalau dulu gini. Yang lu kalau- tahu. Iya, gue cuman sadar bahwa 18 tahun tidak pernah dapat medali. Artinya Tidak pernah dapat medali ya? Iya, waktu itu ya 2015 ya. Even perunggu. dapat dong. Iya, 12 tahun nggak pernah dapat medali. Ya. Jadi baru 12 tahun yang lalu sebelumnya itu dapat medali perunggu. Setelah itu nggak pernah dapat medali apa-apa. Oke. Oke, Gitu. sementara pesertanya siapa aja? Ini Putri di SEA Games.
Berarti Thailand, Malaysia, Indonesia, Filipina. 4 itu. Sama Kamboja gua Sama ada. Kamboja. Iya. Dia ada Kamboja. Oh, oke. Iya, gitu Tetap udah. nggak dapat medali itu 18 tahun ya Nggak nunggu. apa- Ya tiap SEA Games beda-beda Iya, Jo, ada yang iya. ada Kamboja, ada yang nggak ada, Iya, yang nggak ada iya, Vietnam. iya. Cuman kita nggak pernah dapat medali gitu. Oke. Tapi kan 2015 itu yang sejarah pertama sebelum sejarah berikutnya adalah emas. Sejarah pertamanya adalah mendapatkan medali perak. Iya. Dan itu Indonesia itu hanya pernah dapat perak itu tahun 91. Iya. Zamannya Kalisa, mamanya Pras, Iya. sama ya 2015 waktu itu. Oke, balik. Nah sekarang pertanyaan, maaf ya gue dulu yang nanya Boleh, ya. boleh, Kalau boleh. top. Nah dengan modal Augie bisa mengantar sampai ke medali perak waktu itu yang membuat lu lebih yakin lagi untuk bisa di 2 janji itu. Si Jadi emas. gini Kak, waktu itu saya tuh ngelihatnya gini. Sebetulnya tahunnya yang Ogi pegang itu, saya sangat yakin harusnya dia emas. Harusnya dia itu udah emas. Jadi waktu itu saya udah bahas berkali-kali sama Ogi Iya. ya. Dia kalah cuma Kalah sekali. di awal, Cuma pertandingan awal. lawan Malaysia doang. Yes. Itu pun awalnya leading. Kalau nggak salah sampai berapa? 12 poin, 20-an. 15 poin. 20-an poin kalau bukan. Iya pokoknya belasan sampai 20-an lah. Oke. iya. Pokoknya banyak Iya, deh leadingnya. Iya. Endingnya kalah. Oke. Kalahnya memang Jauh. double digit Iya, gitu. betul. Jadi setelah itu saya lihat timnya dia progresnya bagus nih. Setiap game tuh progresnya bagus Oke. dan menang nggak ada kalah lagi. Iya, betul. Sampai tuh saya ketemu di kasino sama Bukan nama gue dong kalau sama kasino. sama Dono sih. Gue jadi bingung tuh. Gue tadi mikir ya pas ketemu di kasino, ketemu di mana? Tapi ngomong kasino saya nggak masalah kan nanti. Enggak. Enggak kan? Tapi Kan kasino. karena bukan online kan. Bukan. Langsung. Iya. Langsung, bukan online. Kan bisa foto-foto doang. Iya. Oke, Nah, ketemu jadi sama waktu itu kan di Singapura. Jadi kan saya lagi di kasino itu terus ketemu sama pelatihnya Malaysia. Oke. Wah, lu masang lu ya. Gitu. Oh iya. Ternyata masang. Hah, masang Eh! gua. Aduh. Mulai kacau nih podcast. Terus. Oke. Nah, jadi waktu itu dia ngomong, untung ya gue tuh ketemu kalian tuh di awal. Dia ngomong gitu. Gue udah bilang juga ke Ogi. Iya. Dia tuh sampai ngomong gitu, kalau gue ketemu kalian sekarang, gue pasti kalah. Dia bilang gitu. Nah, gue sedikit nambahin apa ini ngomongin ke Itop, dia sampein juga ke gue di pertandingan terakhir. Kita tuh di pertandingan terakhir selalu ada namanya doping test. Nah, iya. Nah, di Oke. doping test itu ada pemain kita yang secara acak Secara diambil. random ya. Tes random. Ketemu sama gue juga tuh si pelatih Malaysia. Dia yang dites doping. Enggak. Aneh. Enggak, kita sama-sama Kok yang dites pelatihnya? sama-sama mendampingi. Oh, oke. Sama dia ngomong gitu juga betul. Dia ngomong Oke. mengakui bahwa aduh kalau gua ketemu lu nggak di Iya. Oke, Gitu ya. nah berarti gini, balik lagi ke pertanyaan gue, berarti setelah itu, berarti lu punya keyakinan bahwa sebenarnya tim yang dipegang Om ini, dengan sepolosnya waktu itu saya mikirnya Iya. sepolos ya kompetisinya akan seperti itu kan. iya, Gitu. Jadi ya bisalah juara gitu. Iya. oh, Pas saya pergi pertama kali ke Filipina, SEA Games pertama saya Filipina. Heeh. 2 tim pakai naturalisasi. Thailand dan Thailand sama Filipina. iya. kita, Ya belum. Belum. Kita belum. Nah, dari semua game kita kalah hanya dari 2 tim itu yang pakai naturalisasi dan kalahnya single digit. iya, Dari tim yang lokal semua kita menang. oke, Jadi ya pulang evaluasinya waktu itu saya ya harus ada naturalisasi. Kalau ada naturalisasi karena kita kalah cuma dari tim yang dengan Pakai naturalisasi naturalisasi. itu pun single digit. oke. Jadi kalau kita ada naturalisasi kita yakin kita pasti bisa menang gitu. Sorry nanya lagi deh, waktu itu ada medali? Dapat perunggu. Perunggu, oke, naik tuh, turun berarti turun. ya, dari lu perak ke perunggu. Dari Sebelumnya 2017 -nya udah tengahnya turun ada lagi, juga. udah perunggu. Ke perunggu. Sebelum saya itu ada seseorang Iya. perunggu. Iya, perunggu. Terus itu pertama kali perunggu Ya, juga. Iya, Iya. perunggu Oh, juga. Tapi oke. paling tidak kebanggaan kita sama basket putri kita sudah rutin dapat medali. Sudah ada di Iya dong, zona karena kan- selalu medali. Iya, Iya. udah ada Oke, rutin dapat medali. oke. Nah akhirnya Itop juga lah yang berinisiatif untuk memasukkan pemain naturalisasi ke Naturalisasi, Indonesia. iya. Oke, akhirnya adalah pilihannya Peyton dulu atau Kimberly? Jadi waktu itu gini, kita nih barengan sama manajer yang 3x3 itu kan. Oke. Jadi kan kita barengan bahas. Zaman itu Norman lah. List Iya. itu kita share Iya. semua. Nah,
mereka milih, kita milih. Mm-mm. Ini banyak cerita ini banyak yang belum tahu. Oke. Peyton pertama diincar sama pelatih kita. Pelatih 5 on 5. 5 on 5. Jadi dilihat dari secara postur dan lain-lain itu oke. Tapi waktu itu pelatih kita kan orang Australia kan. Oke. Iya. Nah, dia tuh tetap kepengen bawa pemainnya dia di Australia masuk ke Indonesia. sini gitu kan. Nah, jadi waktu Peyton ini dia tuh masih bingung-bingung. Terus akhirnya 3x3 pun milih Peyton. Iya. Nah, iya kan? Udah kan? Karena size juga. Nah, gitu. terus yang pemainnya dia yang dari Australia pertamanya udah kelihatannya udah oke gitu, tiba-tiba bilang nggak mau, Hah, loh. nggak jadi. Oke. Nah, Mengurungkan terus niat si untuk pelatih ini dinaturalisasi. saya kasih lihat lagi, ini masih ada beberapa list, salah satunya Kim. Kim. Dia kan lagi agak senewan nih, Iya. khawatir nggak dapet nih. Dia telepon Kim, inisiatif sendiri dia telepon Kim. Terus besoknya dia laporan saya, gue udah telepon Kim, gue nggak suka. Hah? Kenapa coach? Iya. Nggak suka kenapa? Iya dia ngomongnya nggak jelas. Hah? Coach teleponnya kapan? Malam. Itu jam segini. Gue lihat kan jamnya. Ya ilah itu jam 5.30 pagi di Kanada. Ya ampun. Dia telepon itu si Kim juga mungkin dia pikir masih iya, tidur kali. Ya makanya dia cuman berdasarkan itu dia ngerasa wah ini Kim nggak oke gitu Iya, loh. kayak nggak menaruh minat Terus dia dan nanya ke lain-lain. saya, gue mau Peyton aja boleh nggak? Lah kan udah diambil. Saya bilang ya nggak bisa lah coach, gue bisa masalah ini sama manajer 3x3. 3x3. Ya kita nggak bisa gini dong. Udah tuker aja siapa kayak pemain lokal semua kasih itu. Ya bukan gitu caranya gitu loh. Kayak itu ada kejadian Iya, seperti itu. behind, Itu juga kenapa 3x3 prosesnya udah lebih cepat naturalisasinya dan Dibandingin. kita ketinggalan akhirnya. Oke. Gitu. Jadi ceritanya tuh itu karena Oke. dia banyak pertimbangan dan lain-lain. Tapi tetap ingin Kim. Gimana tuh akhirnya? tembus? Waktu itu gini, Kim itu terus saya lihat kan datanya si Kim nih. Pertama kan ya dari video, statistik dan lain-lain. Pas saya lihat datanya dia tuh ternyata adik kelasnya Maxi Esho. Siapa? Maxi Eso Maxi Esho, yang main di pemain CLS. 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 Dan itu kan kita baru selesai juara bareng Iya. Esho kan. Langsung saya kontak Esho. Ya. Menurut lu apa yang membuat akhirnya kita emang baru di 2020 23. 23 dapat medali emas? Karena gini, prosesnya adalah perunggu, lu bener-bener dari bawah Perunggu, lagi. terus Perunggu, perak, terus emas. baru emas. Iya. Gitu, itu dulu aja. Selain gue tahu lu menaikkan ranking kita juga, Iya, cuman iya. Iya. menurut lu Apa? apa yang Kenapa membuat ya? timnas putri kita dapat emas di SEA Games? Chemistry. Jadi memang nggak bisa dipungkiri ya nggak bisa ngebangun sesuatu tuh dalam secepat cuman 1 tahun langsung jadi gitu nggak mungkin lah gitu. Semua itu butuh chemistry. Iya, Jadi iya. apalagi di tim putri lebih susah lagi ngebangun chemistry itu lebih susah lagi. Oke. Banyak hal yang kalau cowok mungkin ya udah latihan ya lebih simpel lah. Iya, Kalau iya. cewek tuh lebih kompleks. Ogi tuh sangat mengerti para Hati wanita. putri-putri Indonesia Ogi sangat mengerti. Oke. Tapi gini, sekarang banyak sekali pertanyaan ya Top ya. Mungkin nggak sih chemistry dan lain-lain itu juga disebabkan karena kita juga tidak punya kompetisi yang bisa mendisplay sedemikian banyak potensi. Ini selalu ya. Selalu akan Karena jadi gini, pertanyaan. kita sudah ngobrolin, jadi kadang-kadang tuh bisa dengerin podcast kita juga soal timnas putri, Perbasi, termasuk Itop. Iya. Karena kita dekat suka nanya kenapa Iya. nggak ada liga putri. Karena Iya. balik lagi kalau ngikutin aturan liga, liga profesional ada aturan harus kontrak pemain dan Betul, lain-lain betul. gitu. Tapi ternyata ini fair-fairan, hanya Surabaya Fever yang mau. Iya. Thank you. Iya, Kalau terima dari kasih. gue thank you. Cuman gini, ternyata tim lain nggak ada yang berani untuk ngikutin aturan itu. Tapi kan tetap Top, ini gue sama Ujojo bilang ada cara lain nggak? Menurut gue ya walaupun gini, Oke. Malaysia tidak ada liga, Thailand beberapa negara. Enggak, semua negara di Asia Tenggara hampir tuh semua nggak ada nggak liga putri, iya. Tapi Iya. menurut lu Semua di Asia ada Tenggara cara nggak ada. lain nggak? Including Filipina. including Filipina. Top, Oke. ada cara lain nggak supaya orang ada yang nyebutnya kejurnas kah atau apa yang bisa dibikin gitu untuk putri? Ya, anggap kita emang nggak usah Ini pakai sepak liga. bola juga karena hari ini gue baru aja merepost
sepak bola putri kita yang minta liga juga sama. Iya. Oke. Kalau cara pasti ada. Oke. Dan mungkin ini bocoran nih. Ini pertama kali nih Oh iya dong, harus. pertama kali di podcast pemain cadangan. Weh. Emang baru sih podcastnya. Enggak, kan dia selalu ngomong biasa di audio. Iya. Jadi Perbasi sebetulnya lagi nyiapin sesuatu. Oke, untuk basket Ini putri. gosipnya ya. Putra putri. Oke. Untuk putra putri tapi kelompok umur dari saya lupa mereka ini berapa 18 atau 19 saya lupa pokoknya hanya sampai 23 gitu loh. Iya. Sampai gitu. Nah, Di usia-usia bagus gitu. kalau untuk yang putra setelah itu ya levelnya kan IBL. Akan ada IBL. Ya kan? Kalau untuk yang putri ya mungkin kalau di atasnya belum ada ya nggak apa-apa, seenggaknya di level Itu ada liga iya yang ada berjalan. satu kompetisi yang berjalan rutin Iya, gitu loh. Bagus deh kalau Berarti gitu. moga-moga nanti kita bisa bahas lagi di audionya di Spotify atau nanti kapan-kapan ngundang Perbasi, Iya. walaupun kita nggak tahu Perbasi yang berikutnya siapa gitu kan. Tapi kita boleh tanyain itu karena emang jadi nggak bisa patokan gini loh, nggak bisa patokan. Ternyata tadi juga satu fakta bahwa negara-negara di Asia Tenggara pun putri tidak ada liganya. Nggak ada. Jadi tapi juga kita nggak mau ya udahlah sama. Betul, ya kalau kita betul, ada betul. liga alangkah baiknya, betul nggak ya? Ya, ya sebetulnya gini sih, liga itu penting. Iya. Ada kan yang ngomong nih, ini jadi curhat nih gue. Gak apa-apa. Netizen. Netizen ya bukan netizennya ya malah ada pengurus-pengurus klub yang ngomong, oh itu kerjaannya si Top tuh ngilangin Liga Putri. Gue juga punya klub kali. Iya, Masa gue punya klub ngegaji orang suruh kagak ngapa-ngapain? Iya. Karena Iya kan? ini karena iya orang bisa ngomong karena kita sahabatan ya. Cuma gini Top, lu jawab jujur ya. Sampai hari ini, Ya lu masih menggaji pemain-pemain Surabaya? masih. Dan Walaupun itu gue pertama kali megang timnas ya kan. Iya. Terus kita berangkat bukan pertama kali, ini pertama kali setelah pandemik. Iya. Terus kita berangkat Iya. ke Jordan waktu itu. Iya. Selesai nih event, Iya. kita lagi di bus, lagi mau balik ke hotel. Terus tiba-tiba gue nanya ke satu pemain yang bukan di klub gue, nggak usah sebut namanya. Iya. Habis ini kamu ngapain? Balik ke latihan lagi di klub. Latihan apa kok? Kata. Ya latihan lah, masa lu nggak latihan? Iya. Nggak ada kok, nggak ada latihan. Lah terus gaji buta dong lu? Nggak ada gaji juga kok. Waduh, langsung saat itu saya langsung ngelihat pemain-pemain saya di bus. Ketipu gue sama lu. Enggak gitu dong konsepnya. Jangan gitu. Justru obrolan ini supaya maksud gue enggak gitu. Jangan-jangan setelah video ini anak-anak Weaver udah gak digaji. Enggak, maksud gue ternyata itu yang terjadi ya. Bukan gini, bukan mendiskreditkan satu klub atau dua klub ini. Enggak, Tapi it tapi happen itu yang gitu loh. terjadi gitu loh, itu yang terjadi. Bagaimana sedangkan timnas sebagai manajer pasti berharap pemain-pemain yang di luar Fever Ya. mereka masih Bersiap. tetap berlatih, Iya. siap. Betul. Tapi kalau enggak kan repot juga gitu. Satu untuk timnas. Iya. Kedua saya sebagai owner klub. Iya. Sekarang kan jadi mahal nih. Ini kemarin baru selesai nih kompetisi di Malaysia. Malaysia, Bulan depan kita ke Jepang. Heeh. Kan jadi mahal, nggak ada kompetisi di sini. Terbang terus. Iya. Wow, ada Oke. owner tertipu. Oke Top, langsung lah gue nggak mau. Ini pertanyaan kita waktu itu juga. Lu masih ngurusin timnas putri kita sebagai manajer sampai SEA Games berikut ataupun juga masih ada event-event. Walaupun tahun ini boleh dikatakan setuju ya Top, ini tahun yang basket putrinya nggak terlalu banyak kalau untuk tahun ini. Tapi apakah lu masih menjadi manajer timnas basket putri senior? Sekarang. Setelah tahun lalu, memang di tahun ini saya nggak ada komitmen apa-apa. Belum ada komitmen apa-apa sama Perbasi. Oke, Lah. ya ini menarik. Ini Betul, menarik. ini menarik karena Benar. kita tuh kalau namanya federasi kita harus tahu plan ke depannya kayak gimana. Jadi apakah sejalan, Iya. apakah tidak itu betul. Nggak, tapi justru kalau menurut gua rada beda sama lu. Yang menarik di sini adalah kalau ngomong masalah ketua baru, ada satu postingan yang menggambar ada fotonya Itop dan juga ada fotonya Ogi. Ini gimana nih? Ya, Lucu sih, calon-calon. Apakah ini Aduh. calon-calon? Ini kita ngomong ini ada Instagramnya Halo Basket Halo ya. Basket ya, teman-teman Halo Tiba-tiba Basket muncullah ada Mas Azrul, ada Pak Eda. Pak Eda, ya betul ya.
tanggapan lu dengan Kalau lu gimana? Lu, ya, lu yang bintang tamu kan ya lu dulu gue ingin tahu. si Astagfirullah. anjing. Ini lagi bagus ini pertanyaan. Ini orang tuh kalau lagi nonton tuh, gimana nih itu mau nggak jadi ketua perbasi? Enggak, suruh Hayadi suruh ngadep Pak Itop. Oh, Saya suruh jadi sapam, apa jadi supir, apa jadi bodyguard. Oh, pegawai baru. Iya. Iya karena itu kan juga ada Pas Iya, pampres. emang yang udah tahu nih Pas siapa? pampres. Pak Itop. tuh, Iya. itu nanya apa? Pas pampres. Pas kan Sorry, kalau yang Nggak. ini pas-pasan. oleh Pak Itop. Iya, iya. Adi, Kalau maaf, kalau Pak Itop ini nama panjangnya sebenarnya siapa sih? Kok dipanggilnya Itop? Indonesia top. Ingus stop. Indonesia Top. Oh, Indonesia. Wah, Gua keren. pikir Indonesia. Siapa tahu Kan dapat kebanggaan emas kan? Iya. Program Itop, program Indonesia Top. Bagus. Keren sih. Oke, Ada Pak apa Itop. nih? Iya. Saya mau nanya nih. Oke. Boleh kan? Boleh. Nah, Pak Itop kan udah lama jadi timnas perempuan wanita. Enggak, saya masih laki tulen. Masih laki tulen. Manajer. Manajer apa? Timnas wanita. Ya. Oh misalnya pemainnya kembar bisa dibedain dari mana Pak? Kalau pemainnya kembar, Kembar apanya? Mukanya. Mukanya. Bukan kakinya Pak. Oh. oke, gimana cara bedainnya? Ya. Oh, kalau misalnya pemain Ada nggak nasional- Top? Tapi selama ini pernah belum pas zaman lu sih nggak ada. Kalau kali. kembar sih enggak. Ada. Ya, oh iya Pak. Tapi supaya ngebedain yang satu saya nggak panggil. Oke. Tapi jago. Tapi bener, Tapi jago. itu bener. Tapi jago. Enggak salah yang satu yang nggak dipanggil lagi cedera. Iya. Jadi saya Iya, sama- Pak. Iya benar. Kejawab dong. Kejawab dong. Oke ya. Oke. Yang kedua Pak Itop. Iya. Suka warna ungu atau biru Pak? ungu. Oh, ungu. Apa kenapa? Apa Pak? Ya. Karena ungu itu kan warna gelap. Tapi Tapi dia warna gelap yang menonjol. oke. Jadi meskipun gelap dia menonjol. Aku suka. Ya mungkin karena itu mungkin lu karena suka sama salah satu tim NBA. Iya, lu kan Lakers Enggak. banget. Satu memang saya suka Lakers, tapi di luar dari Lakers memang saya suka ungu. Oh. Jadi kalau misalnya saya beli barang Lakers tuh bukan beli yang kuning, banyak beli yang ungu. Heeh. Oke, lagu ungu apa yang lu suka? Tahu nggak lagu ungu nyanyi? Apa coba? Aku terong. Langit Langit di angkasa ya bukan ya? Udah nggak usah. Pertanyaan ketiga aja langsung. Ya Oke, udah kan. pertanyaan lu deh. Disuruh pikir ungu suka terong, makanya ungu. Iya benar. Itu masuknya. Iya. Kan band ada. Iya, ya ada Jo, masuknya. Siapa Apa vokalisnya gua? ungu siapa? Pasnya ungu. Benar. Iya kan? Yang bekerja di caleg kan? Iya. Bupati ya. Iya, Bupati. Oke, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ketiga. Ketiga. Nih, Pak Itop, kan udah jadi timnas manajer, akan jadi pengusaha Pak. Timnas manajer. Oke. Enakan jadi manajer atau jadi Usaha. pengusaha? Kayak usaha banget ya Usaha. ngomongnya berat bukan ngomong usaha banget untuk ngomong jelas. Enakan mana? Iya. Enakan dapat duit. Gitu, iya semuanya Iya. gitu Pak. Kalau dapat duit artinya gini. Ya sebagai pengusaha. Kalau manajer kan lu pasti keluar duit. Manajer Keluar duit. pemainnya dapat duit, Oh. Manajernya? Manajernya? keluar duit. Oke, cukup segitu aja Pak Itop. Lu kan yang harusnya minta dong di wawancara Mama itu, kenapa lu yang nanya ya? Iya, harusnya gitu ya. Harusnya gue wawancara lagi ya. Apa gue nggak kebalikan ya? Ya udah deh. Oke Pak, saya izin gue Pak. Oke, Makasih Pak. baik. Terima Izin kasih. Pak, makasih Pak Itop. Ayo Pak. Top, lanjut yang Top, itu. Karena lanjut. ini menarik. Tentang ketua. Oke, Iya. jadi kalau misalnya ternyata nanti kan ini emang kita pasti akan ada ya episode tentang calon ketua Perbasi, tapi Iya. karena iseng-isengnya teman-teman dari Halo Basket ada beberapa nama yang emang sama dia dilempar aja Iya. gitu. Nah, Menarik. kalau misalnya nanti ada tawaran sebagai ketua Perbasi untuk seorang Christopher Tanuwijaya, responnya apa? Kalau aku sih ya, Top, serius top. Ini mungkin baru dengar gua. Sebagai teman gua baru dengar. Gini. Gak pernah cerita loh. kalau sebagai ketua Perbasi saat ini saya siap. Asal. Ini jangan main-main loh. Asal. Oh, ada asalnya. Asal hanya jika dan kalau saya dapat wakil
Bobby Saputra, Super Cool Band. Siapa Bobby Saputra itu? Oh, tahu gue. Gue tahu, Nah, gue tahu. di follow aja dulu. Follow dulu. Iya. Kenapa orang itu? Hah? Kan program perlu duit. Oh, dia punya duit. Dia orang kaya. Kayaknya sih enggak. The richest itu. Kayaknya sih The enggak. richest. Gayanya tapi kaya. Enggak bener loh, gua enggak tahu Super Cool Band. Band Sumadi BN. Wirya. Tuh. Followersnya lebih banyak dari gua. Iya, elah lu siapa? Oh, lu? yang itu yang suka di Singapura gua ada Iya, lomba iya. ART, dia ada apa ya kan? Iya, ini bener kaya atau enggak sih? Ini kan yang punya minuman mineral itu ya? Oh, kenapa dia? Lu kenal? Ini beneran toh? Iya, gaya dulu aja. Wow. Ya, enggak, emang dia senang basket? Enggak? Gua nggak pernah lihat di lapangan basket. Enggak tahu basket Lu kali kenal? dia. Enggak kenal juga. Ngapain dibawa-bawa? Aneh banget sih. Ini aneh sih. Iya, enggak, tapi Top, ya ini balik lagi, gue penasaran. Karena iya. Mau lu jadi ketua perbasi? Maksudnya di luar gini ya, yang nyalonin siapa, ketuanya siapa, Iya, bawa wakilnya, iya, biasa iya. gitu kan? Karena gini, pada dasarnya ketika lu mulai dilempar lagi, tegang, mukanya kepikiran. Boleh ya gue juga jawab lah. Iya. Ya udah, ini juga gue pertama kali di podcast gue. Ya iyalah, emang pertama kali. Iya. Ya, cuman gue sih gini Top, bukan gue sama Itop udah bekerja sama, artinya kalau di basket ya secara tidak langsung dari 2015 Iya. dia mempercayakan gue gitu. Dan akhirnya lu tahu tuh seluk sampai sekarang, sampai kita juga sama Ujo di SWBL, kita barengan dan lain-lain. Kalau lu ketua, gue wakil, gue mau maju. Serius? Iya, tapi jangan gue ketua ya. Cadanganers. Gue nyari wakil yang followernya banyak dong. Iya, Super Cool Band. Ya itu. Oh my god. Oke, tapi jangan lagi. Nanti gua podcastan sendiri. Ya nggak apa-apa, gue tetap podcast. Nggak lucu Ya dong. makanya kan gue wakil. Lu lihat wakil presiden, jangan mancing-mancing. Nggak, karena ya, nggak. Iya. Maksudnya kan, ya oke. Jadi silakan cadanganers ya. Ini walaupun ini baru bursa calon ketua perbasi, sudah ada beberapa figur ya. Salah satu yang kita lihat adalah ya ini. Belum kejawab, tapi siap kalau. Siap, gue ya. yakin. Udah, maksudnya gue di luar tadi dulu bercanda Super Cool Band. Kalau menurut gue dia siap. Alah, Top. Nggak usah. Gue aja yang jawab, Top. Siap. Ya gini, maunya saya bilang siap apa enggak buat podcast ini biar laku? Enggak. Siap dong. Siap, siap. Siap. Ya sambil lu ya komen ya kalau lu emang Iya. setuju Itop ataupun lu merasa bahwa kayaknya ketuanya Itop, karena banyak sih yang Iya. ngomong gini ketuanya Itop, Wakilnya terus siapa? ada wakilnya siapa. Ya, Boleh lu kasih ya. komen lah. Ya, ini gini, ini pemanasan juga sampai akhirnya nanti kita buat episode Iya. khusus tentang bursa calon ketua perbasi. Betul. Gitu kan. Tapi ini dari yang lu tahu, memang kapan harusnya ketua perbasi itu diganti? Nggak tahu. Nggak tahu kapan. Tapi tahun ini dong harusnya. Nah, yang saya dengar-dengar sih tahun ini lagi dipersiapin, katanya ada Pramunas dulu. Pramunas. Pramunas, lalu ada Munas. Oh. Gitu. Ya udah itu kayaknya nanti kita tanyain sama Perbasi lah ya. Iya. Itu kita boleh. Jadi nanti. nextnya, yang bisa kita dapat di episode ini adalah lu udah nggak megang cewek sementara ini, belum ada komitmen. Gini, saya udah punya istri, udah punya anak. Bukan tim cewek, timnas putri, Iya, saudara. depannya Timnas Putri akan Belum ada komitmen. Iya, belum ada komitmen. Tapi ya tetap sih mulai, maksudnya ya tetap ada persiapan, nyari pelatih dan lain-lain adalah. Ya logikanya gini, gue sih oke, dia bukan sampai saat ini, tapi nggak mungkin orang ini ninggalin basket tuh. Iya, gue Nggak yakin mungkin. sih. Gini. Udah nggak usah gini-gini lah. Udahlah, lu mah Berantem deh, bener. nggak mungkin dia dari Pasti mau. ninggalin ABL segala macem. Walaupun Iya, gini, kan ini ABL sebenarnya kelihatan oke, tinggalin. tema kita emang soal basket putri. Cuman sekarang gini, pas lu ngeliat kayak gini aja banyak orang yang bilang, Top lu nggak pengen bikin lagi tim putra? Nah, pasti banyak. Enggak kan? Oh itu Ya enggak, oke. Berarti tim putri masih dong. Karena saya udah lempeng. Geblek nih orang. Aduh, orang ini geblek banget sih. Ya udah kita lihat lah. Kalau gue sih berharap timnas basket putri masih dipegang sama lu. Ya. Yang berikutnya pun tidak apa-apa, tapi berkomunikasilah dengan baik. Kalaupun siapa nanti jadi manajer timnas basket putri, berkomunikasilah dengan baik supaya bisa melanjutkan. Walaupun gini, berat loh untuk jadi manajer berikutnya. Iya, karena posisinya
udah ada Nah, di. makanya gue nggak mau jadi manajer berikutnya karena berat kan. Kalau lu sendiri nggak apa-apa dong. Kalau disuruh Dia tuh sebenarnya bagus, posisinya tuh enak. keluar di puncak. Dia ABL Nah, itu. juara terakhir siapa? CLS. CLS. Sekarang Mas Ini Indonesia. Putri Indonesia. Gitu. Oh gitu. Ya lu support inilah podcast kita lah. Iya. Mau nggak? Ah gitulah lu. Support podcast kita mau nggak? Asal harga, Ini kita ngomong deh. asal harga cocok ya. Enggak. Sekarang ini mumpung di sini nih, kita ngomong ya. Kita temenan nih lama. Lu nggak akan bisa ninggalin basket. Nah, Gua juga sama Ojo, lu tahu kan, gila basket tapi nggak punya duit. Kak Aji ketawa sih, betul kan? Lu tahu? Nggak bener dong, lu tahu. Ya. Oke. gue kenalin ke Super Cool Band. Aduh balik lagi. Dan- Lu aja nggak kenal, lu Iya, kenalin iya. gue Iya. gaya-gayaan. Deal nggak? Lu support kita di channel ini, kita bikin gede buat basket Indonesia. Bikin gede ya. Siap. Bener ya. Bener loh. Ini saksi loh. Bikin apa dulu? Ya maksudnya Ya, nggak, ini kita lu channel pemain cadangan ini kita seriusin, kita bikin gede. Di dalamnya Ya, lu kan support. udah ada basket putri, udah ada one on one, nanti kita bikin program lain. Nanti gue bawa Karen ke sini kan jadi gede. Aduh. Kacau. Bener, Bener ya? ya? Udah salaman loh. Udah salaman loh, top. Ya nanti kita bicarakan. Yeay. Oke, sip. Itop, terima kasih banyak. Iya. Sama-sama, terima kasih. Dan ini ada sedikit oleh-oleh dari kita podcast pemain cadangan on YouTube. Yes. Sekali lagi Ini tepuk dilihat tangan boleh ya? untuk Christopher Tanuwijaya. Ya kita mudah-mudahan kita bisa melihat sepak terjangnya di basket nggak akan pernah hilang. Iya, tetap di Ya. basket putri, Yes. tetap jadi ketua Perbasi. Kok Lucu tetap ya, sih? tapi judulnya Jangan kata-katanya jangan Itop tetap dong. siap jadi ketua Perbasi. Itu ramai sih. Best sih, Boleh. best. Oke. Mampus lu. Ya, silakan tanggung jawab ke istri Ini- ya dengan semua pernyataannya Kok ya. lu udah tahu ukuran kolor gue Ki? Tahu dong. Jangan kan kolor lu. Terusin. Dalamnya juga gua tahu. Dalam tas ini. Oke, kita ketemu lagi di episode berikutnya di Pemain Cadangan on YouTube. Dadah. Bye cadanganers. Thank you, Top. Thank you, Top.